Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa agar bangsa kita ini terlepas dari masalah-masalah yang mengganggu pembangunan nasional kita. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya ingin menemui sahabat semua kembali uh, dengan topik masih berkaitan dengan Jokowi. Kenapa masalah Jokowi, ijazah Jokowi di topik? Karena ini adalah sesuatu yang mesti kita bicarakan. Kalau tidak, saya sebagai akademisi juga punya tanggung jawab moral untuk mencari kebenaran ilmiah, bukan pembenaran. Nah, oleh karena itu judul yang akan saya sampaikan kepada sahabat semuanya adalah perang opini antara kubu kebenaran dengan kubu pembenaran. Nah, sahabat semua, apa bedanya orang yang menggunakan kebenaran dengan pembenaran? Kalau kebenaran itu dalam kajian ilmiah, kita sesuatu itu berawal dari de omnibus dubitabundum. Saya ulangi lagi ya, ini termul, hati-hati jangan langsung ngomong nanti. De omnibus dubitabundum. Ini menurut filosof René Descartes. Apa artinya itu? Artinya ragukan semuanya itu. Nah, para peneliti, para akademisi dalam melakukan penelitian itu diawali dengan meragukan sesuatu itu kebenarnya. Setelah kita meragukan sesuatu itu, baru kita rumuskan masalahnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa yang menjadi de omnibus dubitabundum adalah ijazah fotokopi yang asli kata Dian Sandi, salah seorang tokoh PSI pendukung berat Jokowi, yang diupload di media sosialnya pada bulan April. Nah, disinilah awal masalahnya. Para peneliti Roy Suryo, Rismond, dan Tifa terganggu otak penelitinya. Oleh karena itu mereka berusaha mencari kebenaran dari ijazah ini. Sebab selama ini Jokowi tidak pernah mempertunjukkan ijazahnya yang katanya asli. Bahkan sudah didukung oleh Rektor UGM berkali-kali. Semakin diberikan dukungan oleh Rektor UGM, semakin memunculkan keraguan orang. Nah, sahabat semuanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penelitian ini, dia akan mengkaji originalitas menurut pisau analisis. Dalam hal ini mereka menggunakan pisau analisis menurut bidang masing-masing. Roy Suryo dan Rismond menggunakan pisau analisis adalah yang disebut dengan telematika dan ELA. Sedangkan Tifa menguji atau menganalisanya dengan pisau yang disebut dengan behavior neurological. Nah, sementara sahabat semuanya, kelompok-kelompok yang melakukan pembenaran, mereka tidak didukung dengan data ilmiah. Sementara kelompok Roy Suryo CS didukung dengan data-data ilmiah. Nah, perdebatan terjadi di media, baik media mainstream maupun media-media sosial atau media online, adalah kenapa tidak kunjung selesai? Karena ada dua kubu yang berbeda untuk menjelaskan tentang status ijazah keaslian Jokowi itu. Roy Suryo CS tampil dengan data-data ilmiah, dengan kajian-kajian analisis yang coba menelitinya dari fotokopi ijazah yang diupload oleh Dian Sandi pada bulan April yang lalu. Nah, sementara kelompok yang melakukan pembenaran itu, dia tidak memiliki data pendukung. Bahkan dia mengulang-ulang kata Jokowi, siapa yang melaporkan, dialah yang akan membuktikan. Sekarang situasi itu adalah situasi berada dalam ranah politik hukum. Sudah menjadi ranah masyarakat. Jadi tidak lagi berlaku hal yang seperti itu. Lagi pula sahabat semuanya, kalau ada orang mengatakan para pendukung Jokowi yang melakukan pembenaran-pembenaran itu, Pak Jokowi kan tidak punya hak lagi, tidak perlu lagi
memberikan pembuktian itu ke depan umum karena dia tidak pejabat publik. Saudara semuanya, kawan-kawan yang mendukung Jokowi, para termul segala macam itu, ijazah dokumen yang digunakan Jokowi itu adalah dokumen yang dia gunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, baik sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden 2 periode. Wajar masyarakat memperoleh kejelasan itu karena ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Bahkan dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 ada hak-hak warga negara untuk memperoleh kebenarannya itu. Jadi sahabat semuanya, bagi orang-orang atau kelompok-kelompok pendukung Jokowi yang melakukan pembenaran-pembenaran itu, membuat opini menggunakan media sosial, media online dengan tidak didukung oleh data. Dia hanya kalau saya mengatakan membabi buta ya di dalam mendukung pokoknya. Sementara di sisi lain Roy Suryo, Rismond dan Tifa, dia berbicara di media menggunakan data pendukung. Bahkan mereka sudah menerbitkan yang namanya Jokowi's White Paper. Ini adalah hasil kajian ilmiah. Artinya apa? Kalau para pendukung Jokowi ingin perang opini menggunakan data-data ilmiah, lakukan penelitian dan bantah hasil penelitian yang dibuat oleh Rosuryo CS. Karena dalam kajian ilmiah, sebuah penelitian ilmiah, saya mengkaji partisipasi politik. Semua orang mengkaji itu. Lalu apa beda punya saya dengan punya orang? Maka saya bisa mengatakan inilah hasil kajian saya. Orang kalau tidak suka dengan saya, silakan lakukan penelitian. Nah, saudara-saudara semuanya, kalau terjadi perbedaan, nah kita lihat masalahnya apa, variabel digunakan apa. Nah, jadi sahabat semua, perang opini yang dilakukan oleh dua kubu ini, satu didukung oleh kebenaran data-data ilmiah, satu tidak ada data-data ilmiah, hanya menggunakan suara, menggunakan omong-omong lah. Saya mengatakan omong-omong saya pokoknya harus begitu. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi ada kemarin bertanya ke saya ketika video saya kemarin, Roy Suryo itu kan tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Ya Jokowi tidak memperlihatkan. Yang diperlihatkan adalah fotokopi oleh Dian Sandi. Ini yang diperiksa oleh orang. Jadi kepada saudara-saudara yang tidak suka dengan video saya ini, cobalah berpikir realistis ya. Kalau Anda bertanya, saya berpihak di mana? Saya berpihak kepada kebenaran ilmiah. Itu jelas, saya akan berpihak kepada kebenaran ilmiah. Jadi saudara-saudara, jangan asal bicara saja. Saya bicara dari sisi akademik ya. Jadi silakan berperang opini di media. Tetapi sampaikanlah opini itu dengan data-data ilmiah yang mendukung. Masyarakat sekarang sudah paham. Mereka sudah mengerti. Mereka mentertawakan kalau kita membuat opini dengan tidak dukung oleh data-data. Masyarakat akan terjadi pendidikan politik pada masyarakat bila mana data itu disampaikan dengan data ilmiah yang terukur ya. Jadi jangan asal-asal mendukung saja. Mari kita berpikir rasional. Kita dikasih otak oleh Allah untuk berpikir. Kenapa kita tidak lakukan itu? Sekarang kalau saya perhatikan sudah banyak orang-orang terdidik yang dulunya pendukung berat Jokowi sekarang tidak lagi karena mereka sudah tahu. Jadi kepada saudara-saudara yang meragukan saya berpihak kepada kebenaran ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.